November nanti, timnas Indonesia akan memulai langkah berat mereka dalam meraih asa di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, skuad Garuda yang tergabung di grup F bisa jadi memiliki peluang besar lolos ke babak berikutnya. Pasalnya, di grup ini terdapat Vietnam dan Filipina yang notabene sudah saling paham akan kekuatan masing-masing. Dan bisa dibilang, lawan terberat adalah Irak, di mana klub singa Mesopotamia itu dinilai akan menjadi ujian paling besar yang dihadapi pasukan Sinteyong nanti. Meski begitu, kita tak perlu sekhawatir itu, sebab Irak sejatinya bukan tim yang nggak bisa dikalahkan. Untuk itulah kenapa Ketua PSSI Bapak Erick Thohir optimis Indonesia bisa melaju jauh di babak kualifikasi ini. Usai berhasil menggasak Brunei dengan agregat 12-0, Indonesia benar-benar akan memulai langkah untuk mewujudkan harapan lolos ke Piala Dunia 2026. Tentu saja meski terkesan mustahil dan mengada-ngada, tapi dengan segala kerja keras, komitmen, dan tentu saja dibarengi keberuntungan, Indonesia bisa kok melalui segala jalan panjang yang ada. Dan itu dimulai di grup F putaran kedua kualifikasi. Tergabung bersama Irak, Vietnam, dan juga Filipina, tentu saja membuat asa Indonesia untuk melaju ke babak ketiga sangat terbuka. Tanpa meremehkan Filipina, dengan bisa mengalahkan Irak dan Vietnam, maka peluang itu jelas nyata adanya. Ya, sesuai aturan yang ada, akan ada dua tim yang diizinkan lanjut ke putaran ketiga. Namun untuk mewujudkannya, minimal Indonesia harus bisa finish di peringkat kedua. Dan dari fase ini, akan ada dua tim dari masing-masing grup yang akan lolos ke putaran ketiga, sekaligus lolos otomatis ke Piala Asia edisi selanjutnya. Ya, sebagaimana kita tahu, kalau laga perdana di grup F, Indonesia mesti bertandang ke markas Irak. Emang sih, peluangnya berat, ibarat 60-40 buat Indonesia. Namun jika berkaca dari statistik Irak di 5 laga terakhir, rasanya Indonesia nggak perlu takut itu kok. Tercatat dari 5 pertandingan terakhir, Irak ini bisa menang 3 kali. Melawan Oman di final Piala Teluk dengan skor 3-2, lalu menang lawan Qatar dan Yordania di laga persahabatan via adu penalti. Lalu kalah 2 kali dari Rusia 2-0 dan Kolombia 1-0. Ya, lawan yang dihadapi Irak ini cenderung berat, tapi dengan kekuatan timnas sekarang dan sentuhan dingin dari Coach Shin, kayaknya Indonesia bisalah mencuri poin di Irak dan berusaha menang saat main di kandang. Lebih lanjut dilihat dari kedalaman skuad, saat ini Irak sendiri punya 4 pemain bintang utama yang mentas di Eropa. Mereka adalah sang penyerang Ali Al-Hamadi yang main di AFC Wimbledon di League 2 alias kasta keempat Liga Inggris. Lalu ada duo gelandang Osama Rashid dan Zidane Iqbal yang main di Liga Portugal bersama Vizela dan di Eredivisie Belanda bersama FC Utrecht. Kemudian ada bek kiri Merkas Doski yang main di Liga Slovakia bersama Slovako. Nah, sekilas keempat pemain tadi cukup mengerikan bila lawannya adalah Indonesia. Namun ternyata nggak begitu kok. Sebab dari 4 nama tadi, hanya Merkas Doski, sang bek kiri, dan Ali Al-Hamadi yang berstatus sebagai pemain reguler. Sisanya ya camat lah kasarnya. Dan soal performa, Ali Al-Hamadi bisa jadi disebut sebagai pemain paling potensial milik Irak. Di mana pemain 21 tahun itu sudah mengemas 4 gol dan 3 assist dari 14 penampilan. Sedangkan Zidane Iqbal yang namanya mungkin lebih familiar, toh sejauh ini masih tampil 1 kali bersama klubnya di Liga Belanda. Bahkan saat di MU, ia sama sekali nggak pernah dipercaya Erik ten Hag buat tampil di Premier League. Dan sejatinya, yang mungkin perlu diwaspadai oleh pemain Indonesia justru adalah pemain Irak yang mentas di liga lokal. Karena bagaimanapun, mereka lebih punya pengalaman lebih saat membela timnas Irak.
Di sisi lain, saat kita berbicara mengenai timnas Vietnam, jelas mereka bukan Vietnam seperti di era pelatih Park Hang-seo. Sebab di tangan pelatih anyar, Philippe Troussier, pasukan Nguyen ini jelas belum konsisten. Meski menang di 3 laga awalnya, tapi berikutnya Vietnam mesti menelan 3 kekalahan beruntun saat diarsiteki mantan pelatih Burkina Faso itu. Kalah dari Tiongkok, tak berdaya di hadapan Uzbekistan, dan kemarin dihajar 6 gol tanpa balas oleh Korea Selatan. Membuat rasa optimis Indonesia tentu saja semakin bertambah. Dan soal Filipina, tentu saja dengan segala hormat Indonesia harusnya bisa mengalahkan mereka dengan mudah. Selain sudah hafal betul gaya mainnya, banyak juga pemain Filipina ini yang main di Liga Indonesia. Sehingga itu dianggap bisa jadi poin plus buat para pemain Indonesia. Ya, usai kita melihat gambaran tim lawan, maka dengan skuad Indonesia yang sekarang, sekali lagi, optimisme itu ada. Apalagi kini Indonesia banyak diperkuat pemain abroad dan keturunan. Terlebih pemain macam Shane Patinama, Sandy Walsh, Jordi Amat hingga Asnawi merupakan pemain reguler di tim mereka masing-masing. Kemudian jangan lupakan Ivan Jenner yang meski kini masih main di tim muda Utrecht, tapi ia merupakan pemain penting di sana dan digadang-gadang bakal bisa menembus skuad utama secara rutin musim depan. Dan melihat bagaimana gambaran formasi tim Irak yang hobi main 4-2-3-1, maka Coach Shin bisa kok memilih taktik yang terbaik, terutama buat bertarung di lini tengah. Kombinasi Mark Locke, Sandy Walsh, dan Ivan Jenner bisa menjadi opsi di lini tengah. Selain masih ada nama Marcelino Ferdinand. Lalu di bek sayap, ada Asnawi yang dijamin bakal bekerja lebih keras agar bisa perform seperti Asnawi yang kita kenal. Lalu ada Shane Patinama yang gak usah diragukan lagi kualitasnya. Kemudian di bek tengah, nama Elkan Bagot, Jordi Amat, serta Rizky Ridho jelas adalah yang paling pas. Mungkin yang jadi problem buat Coach Shin adalah kemampuan para penyerang seperti Ramadan Sananta yang belum teruji di level Asia. Namun kita masih punya Dimas Derajat yang bagaimanapun punya pengalaman main melawan tim Timur Tengah saat di kualifikasi Piala Asia. Lalu ada Rafael Strijk yang meski di klubnya lebih banyak turun sebagai super sub, namun pemuda yang satu ini jelas punya sesuatu yang lebih dalam di dirinya. Ya, berkaca dari segala hal tadi, maka kita wajib mendukung sepenuh hati dan berdoa agar keberuntungan hinggap di timnas Indonesia. Dan bersama Coach Shin, pastilah Indonesia bisa kok meraih prestasi terbaik. Karena dilihat dari statistik selama melatih Indonesia, Coach Shin ini terbilang oke. Di mana dari 39 pertandingan di level senior, Indonesia sukses menang 21 kali, kalah 9 kali, dan imbang 9 kali. Selain itu, persentase kemenangan yang diraih Coach Shin ini bisa jadi cukup tinggi, yakni 53,85% per laga. Hal yang wajar mengingat bagaimanapun Coach Shin ini sangat kaya taktik, pandai mengatur ruang ganti, dan tentunya pernah punya pengalaman di level Piala Dunia. Untuk itu sekali lagi, mari dukung timnas Indonesia senior agar bisa berjaya di Asia dan selanjutnya di level dunia. Ya, semoga saja.